Assalamualaikum. Halo Biolumens, ketemu lagi dengan Bu Yaya pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pola hereditas. Pada subbab bahasan, istilah-istilah yang digunakan dalam proses pewarisan sifat. Tunggu apa lagi? Check it out! Sebelum kita membahas tentang pola pewarisan sifat, terlebih dahulu kita mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam pewarisan sifat. Pertama, parental. Parental merupakan induk atau orang tua dalam proses persilangan yang dilambangkan dengan huruf P besar. Kedua, filial. Filial merupakan anak keturunan dari hasil persilangan yang dilambangkan dengan huruf F besar. Untuk keturunan pertama, maka lambangnya adalah F1, dan untuk keturunan kedua, maka lambangnya adalah F2. 3. Gen dominan. Gen dominan merupakan sifat yang muncul pada keturunan hasil persilangan, dan sifat ini disebut juga dengan sifat yang kuat. Contohnya adalah pada persilangan parental bunga berwarna putih dengan parental bunga berwarna merah dihasilkan filial berwarna merah 100%. Maka warna merah di sini adalah sifat dominan. Yang keempat adalah gen resesif. Gen resesif merupakan sifat yang tidak muncul pada anak keturunan dari hasil proses persilangan. Sifat ini disebut juga dengan sifat yang lemah atau sifat yang tertutupi oleh parental lainnya. Contohnya adalah pada persilangan parental bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih dihasilkan filial bunga berwarna merah 100%. Maka sifat putih adalah sifat resesif. Yang kelima, gen intermediate. Gen intermediate merupakan sifat yang tidak dominan juga tidak resesif, artinya sifat sama kuat. Sifat ini baru muncul dari hasil persilangan kedua induknya. Contoh pada persilangan parental bunga berwarna merah dengan parental bunga berwarna putih dihasilkan filial merah muda 100%. Maka sifat merah muda ini adalah sifat intermediate. Yang keenam, alel. Alel merupakan anggota dari sepasang gen yang homolog. Contohnya di sini, M besar M kecil, alelnya adalah M besar dan M kecil. B besar B kecil, alelnya B besar dan B kecil. Ketujuh, fenotip. Fenotip merupakan sifat yang muncul dan dapat diamati oleh panca indera kita secara langsung. Contohnya, warna merah dan rasa asam. 8. Genotip. Genotip merupakan susunan genetik yang mendasari pemunculan suatu sifat pada individu, tidak nampak dari luar sehingga tidak bisa diamati oleh panca indera kita. Biasanya pada persilangan dilambangkan dengan huruf. Contohnya, rasa manis dilambangkan dengan huruf A besar atau A besar A kecil. Rasa asam A besar A kecil A kecil. 9. Homozigot. Homozigot merupakan pasangan dengan alel yang sama. Contohnya, M besar, M kecil, R besar, R kecil, T besar, T kecil, T kecil. 10. Heterozigot. Heterozigot merupakan pasangan dengan alel yang berbeda. Contohnya, M besar, M kecil, K besar, K kecil, R besar, R kecil, T besar, T kecil. 11. Monohibrid. Monohibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis
dengan memperhatikan satu sifat beda. Contohnya, persilangan antara pohon mangga berbuah manis dengan pohon mangga berbuah asam. 12. Dihibrid. Dihibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Contohnya, persilangan pohon mangga tinggi berbuah manis dengan pohon mangga pendek berbuah asam. 13. Galur murni. Galur murni merupakan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Contohnya, ketika terjadi persilangan antara M besar dengan M besar, maka dihasilkan filial M besar M besar. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.